I feel like I'm losing my mind. Posisi puncak klasemen Liga Premier telah berubah setelah Manchester City menggusur Arsenal, dan ini membuat persaingan juara Premier League semakin seru. Apakah Arsenal masih bisa juara? Dan seberapa besar peluangnya? Dan apakah Manchester City sudah pasti akan melenggang dengan mudah hingga akhir musim? Ternyata tidak. Manchester City punya halangan besar di depan mereka, dan Arsenal akan berharap banyak rivalnya itu tersandung dan mendapatkan masalah besar. Mari kita lihat peluang kedua tim dalam salah satu perebutan gelar juara paling ketat dalam sejarah Liga Inggris ini. Apakah Arsenal masih punya peluang juara? Jawabannya masih. Memang sulit, tapi tidak mustahil. Setelah belajar dari kekalahan yang cukup berat dengan skor 4-1 di Etihad Stadium, Arsenal bukan hanya dikalahkan oleh City untuk ketiga kalinya di seluruh kompetisi musim ini. Namun hasil pertandingan tersebut juga berarti mereka tidak lagi mengendalikan takdir mereka sendiri terkait perlombaan juara. Situasi menjelang akhir pekan kemarin menggambarkan jika tim Mikel Arteta di pertandingan selanjutnya bisa meraih kemenangan atas Chelsea, Newcastle United, Brighton, Nottingham Forest, dan Wolves, itu tetap tidak akan cukup untuk bisa menjadi juara Liga Premier jika Manchester City juga tak terkalahkan dalam 7 pertandingan tersisa mereka. Arsenal perlu tetap tampil sempurna dan berharap mendapatkan beberapa keuntungan dari peristiwa lain. Dan semua mata tertuju pada Craven Cottage, markas Fulham, saat tim Pep Guardiola tiba di London dengan tujuan untuk merebut posisi puncak klasemen Liga Premier. Dan mereka pun berhasil. Meskipun Kevin De Bruyne absen, gol dari Erling Haaland dan Julian Alvarez memberikan kemenangan ke-8 berturut-turut bagi City dalam Liga Premier saat mereka mencapai performa terbaik di akhir musim. Sebagai hasilnya, terjadi perubahan di puncak klasemen karena Manchester City sekarang memimpin dengan 76 poin dan Arsenal hanya berjarak 1 poin. Namun Arsenal masih bisa merebut kembali posisi teratas jika mereka berhasil mengalahkan Chelsea pada pertengahan pekan ini. Sementara Liga Premier memiliki pemimpin baru, tantangan bagi City tetap sama. 90 poin akan cukup untuk mempertahankan mahkota juara mereka, dan mereka dapat mencapai angka tersebut dengan memenangkan 4 laga dan 2 seri pada pertandingan melawan West Ham United, Leeds United, Everton, Chelsea, Brighton, dan Brentford. Di sisi lain, Arsenal juga bisa mencapai 90 poin. Tetapi karena memiliki selisih gol yang lebih rendah, mereka tetap harus berharap Manchester City kehilangan 5 poin yang setara dengan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari sisa pertandingan mereka, sehingga Manchester City hanya mampu meraih 89 poin. Ini adalah skenario impian di mana tim Arteta akan bisa keluar sebagai juara dalam persaingan memperebutkan gelar juara Premier League yang penuh drama dan tak terduga musim ini. Bagaimana cara Arteta perbaiki Arsenal? Pertama-tama, Arteta harus membawa timnya kembali meraih kemenangan karena belakangan ini mereka tidak menunjukkan performa terbaik. Meskipun sebagian besar musim ini Arsenal menduduki puncak klasemen Liga Premier, namun kehilangan poin dalam 3 pertandingan beruntun melawan Liverpool, West Ham United, dan Southampton hampir tidak bisa dimaafkan. Arsenal masih bisa mempengaruhi hasil akhir musim ini dan Arteta perlu meredam kekalahan timnya. Meskipun merasa sedih setelah kekalahan, semua belum hilang bagi Arsenal. Tim Arteta sedang mengalami penurunan performa. Terlepas dari hasil buruk akhir-akhir ini, pemainnya tetap harus bangkit. Mereka sudah melakukan sebelumnya. Setelah kehilangan 8 poin dalam 3 pertandingan pada Februari, kemenangan di Aston Villa dan Leicester City mengembalikan kepercayaan diri pemain Arsenal. Kita telah melihat mereka mengalami lonjakan prestasi, terutama setelah kalah dari City di Emirates Stadium. Arteta perlu membawa Arsenal kembali ke dasar-dasar permainan dan menghentikan timnya dari kebobolan gol yang terlalu banyak, terutama melawan lawan yang lebih lemah. Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko telah memenangkan gelar juara 4 kali sebagai anggota tim Pep Guardiola, dan mereka perlu meyakinkan teman-teman di sekitar mereka bahwa itu masih mungkin terjadi. Aaron Ramsdale mengatakan sendiri, Arsenal tidak boleh menyerah pada impian juara mereka. Mereka harus menjaga mental yang kuat. Rotasi tim dan beri kesempatan pada Trossard. Sebelum pertandingan melawan City, Rob Holding telah menjadi starter di semua pertandingan Arsenal, dan The Gunners tidak bisa menjaga clean sheet. Total kebobolan 9 gol. Rob Holding menjadi starter di Premier League ke-6 kalinya secara beruntun untuk Arsenal
untuk menggantikan William Saliba yang cedera. Rob Holding kalah dalam pertarungan dengan Erling Haaland. Pemain Norwegia tersebut memenangkan pertarungan fisik pada menit awal untuk membantu Kevin De Bruyne mencetak gol pertama bagi Manchester City. Nah, perubahan di jantung pertahanan Arsenal bisa membalikan keadaan. Ben White telah menjadi pilihan pertama sebagai bek kanan Arsenal sepanjang musim. Namun ia juga menjadi pasangan bek tengah utama The Gunners bersama Gabriel Magalhaes sepanjang musim lalu. Memindahkan mantan bek Brighton itu kembali ke tengah pertahanan mungkin bisa menghentikan kebobolan Arteta dan membantu saat membangun serangan Arsenal. Sejak bergabung dari Brighton pada Januari, Leandro Trossard telah tampil dengan baik. Winger Belgia itu mencuri perhatian saat bertanding dengan Southampton di posisi gelandang serang setelah menggantikan Fabio Vieira di babak kedua. Namun sejak kembalinya Gabriel Jesus, pemain berusia 28 tahun itu lebih sering duduk di bangku cadangan. Arsenal telah memenangkan semua 6 pertandingan Premier League saat Trossard dimainkan. Mungkin sekarang adalah saatnya untuk memberikan kesempatan pada Leandro Trossard untuk menjadi starter. Tekanan kini ada di Manchester City. Performa Manchester City menunjukkan bahwa mereka difavoritkan untuk menjadi juara. Mereka belum terkalahkan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi dengan meraih 15 kemenangan dan 3 hasil imbang. Tetapi mengambil alih posisi puncak klasemen dari Arsenal bisa membuat sang juara bertahan menjadi lengah. City sempat tidak konsisten di beberapa kesempatan dan telah kehilangan beberapa poin penting sepanjang musim. Misalnya, hasil imbang saat melawan Nottingham Forest pada Februari lalu. Perburuan treble City juga dapat merugikan mereka di Liga Premier dengan pertandingan sulit melawan Real Madrid di Liga Champions dan final Piala FA melawan Manchester United. Pertandingan semacam ini akan memberikan beban yang berat bagi pasukan Guardiola, dan ia mungkin perlu mengistirahatkan pemain penting dalam pertandingan Liga Premier. Harapan besar bagi tim Mikel Arteta adalah City menjadi teralihkan fokusnya oleh pertandingan-pertandingan melawan Real Madrid pada tanggal 9 dan 17 Mei 2023. Manchester City juga akan melawan Everton di antara 2 pertandingan Liga Champions tersebut. Sementara pertandingan tandang melawan Brighton dan Brentford untuk menuntaskan musim ini bisa terasa sulit. Cedera pada pemain seperti De Bruyne dan Haaland juga dapat berakibat fatal bagi skuad Pep Guardiola. Menang atas Chelsea dampaknya besar bagi skuad Arteta. Pertandingan Arsenal selanjutnya adalah melawan rival London yang sedang krisis performa, yaitu Chelsea. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membantu membangkitkan semangat para pemain Arteta. Statistik buruk yang melingkupi kejatuhan Chelsea sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak pernah menang dalam kompetisi manapun sejak mengalahkan Leicester City di King Power Stadium pada 11 Maret lalu ketika Graham Potter masih menjadi manajer. Sejak saat itu, Bruno Saltor dan Lampard sama-sama telah mengalami rentetan pertandingan tanpa kemenangan yang kini telah mencapai total 8 pertandingan. Hanya satu pemain yang berhasil mencetak gol untuk Chelsea sejak pertandingan kedua terakhir Potter pada 18 Maret. Yaitu gol Conor Gallagher saat kekalahan di kandang oleh Brighton. Fakta bahwa 6 dari 8 pertandingan tanpa kemenangan itu terjadi di Stamford Bridge semakin memperburuk situasinya. Oleh karena itu, pertandingan melawan tim yang sedang mengalami krisis performa ini harus dimenangkan oleh Arsenal. Bagaimana menurutmu? Apakah Arsenal masih punya peluang juara atau justru Manchester City yang tak akan terbendung hingga akhir musim? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.